Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam lanjutan tutorial kita yang terakhir kemarin tentang bagaimana menyusun sebuah evaluasi pembelajaran dalam sebuah aplikasi Google, yaitu Google Form. Akhir-akhir ini kita sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik, seolah diuji kreativitas kita dalam mendesain sebuah proses pembelajaran yang menarik, mengingat tren dari pandemi COVID-19 ini belum juga memperlihatkan tanda-tanda penurunan. Nah, pada tutorial kita hari ini, kita akan mencoba berbagi pengetahuan dengan teman-teman tentang sebuah aplikasi berbasis web atau web tool selain dari Google, yaitu aplikasi Quizzes. Nah, Quizzes ini sendiri merupakan salah satu aplikasi yang saat ini sangat digemari, baik itu guru, terlebih peserta didik itu sendiri, karena tampilannya yang sangat interaktif dan juga beberapa hal yang dikreasikan di dalam atau proses evaluasinya. Ya, baiklah, kita akan mencoba belajar mulai dari langkah paling awal sekali. Yang pertama sekali, teman-teman harus masuk ke website dari Quizzes, ya. Jadi dengan mengetikkan di kolom pencarian Google quizzes.com, ini sudah muncul. Selanjutnya kita masuk, ya. Nah, pada beranda Quizzes ini akan muncul tampilan seperti ini. Jadi untuk lebih memudahkan teman-teman sekalian, kita bisa sign up saja langsung dengan mengklik ini, sign up. Nah, di sini ada beberapa pilihan, gabung game, ya, kemudian masuk, kemudian lanjutkan dengan Google. Nah, gabung game ini ketika kita ingin menjadi seorang partisipan dari sebuah game yang dibuat di Quizzes ini, kemudian untuk masuk adalah sebuah fasilitas bagi teman-teman yang sudah punya akun di Quizzes, kemudian yang baru akan membuat atau menyusun sebuah evaluasi di Quizzes ini. Hal yang paling mudah kita lakukan adalah dengan masuk menggunakan akun Google kita. Nah, caranya bagaimana? Ialah dengan mengklik lanjutkan dengan Google. Artinya dengan mengklik ini kita akan menggunakan akun Google kita untuk login di aplikasi Quizzes ini. Ya, ini akun telah tampil. Kita masuk. Ini tampilan awal dari Quizzes. Nah, karena di sini kita sebagai tenaga pendidik, yaitu akan membuat sebuah soal, ya, akan membuat sebuah soal menggunakan aplikasi ini, maka yang paling pertama harus kita lakukan adalah dengan mengklik ini, buat, ya. Kalau dalam versi bahasa Inggrisnya itu create, ya. Nah, create di situ. Oke, kita buat. Nah, di sini ada pilihan apakah berupa kuis atau semacam pelajaran. Nah, karena kita ingin membuat sebuah evaluasi, maka yang kita pilih adalah kuis. Oke. Nah, yang pertama sekali pada proses ini adalah dengan memberikan nama terhadap kuis yang akan kita buat. Katakan misalnya kita memberikan nama, misalnya latihan 1, tema 1 kelas 4 misalnya, ya. Jadi
Nama kuis ini adalah latihan 1, tema 1, kelas 4. Nah, kemudian kita memilih muatan pelajaran yang sesuai, yang kita anggap sesuai dengan tema 1 ini. Katakanlah kita pilih ilmu sosial, ya, ilmu sosial. Oke. Kemudian selanjutnya, nah, pada tampilan ini kita disuguhkan ada 6 pilihan. Pertama, pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, esai maupun slide. Nah, pilihan ganda ini atau multiple choice saya rasa ini sangat jelas sekali. Ya, yang kedua ini adalah sebuah bentuk soal yang menginginkan jawaban lebih dari satu. Ya, contoh misalnya, jika dalam soal itu kita anggap ada jawaban satu atau lebih dari satu jawaban yang benar, maka inilah yang kita pilih. Kemudian kalau misalnya model soalnya itu adalah isian, ya kita buat isian, survei ataupun esai. Ini yang terbaru ini adalah slide, ya. Baiklah, karena ini untuk kelas 4 SD, peruntukannya untuk kelas 4 SD, kita pilih pilihan ganda. Ya. Kita klik pilihan ganda. Nah, seperti inilah tampilan yang akan muncul di layar Android kita atau Android peserta didik kita ketika akan menjawab soal-soal atau kuis yang terdapat pada kuisis ini. Nah, di sini kita sudah bisa langsung mengetik soal yang akan kita buat. Jadi, namun saran saya teman-teman, sebaiknya untuk lebih memudahkan kita, sebaiknya itu ada konsep soal yang telah kita buat sebelumnya. Ada konsep soal yang telah kita buat sebelumnya, sisa kita mengkopikan masuk ke dalam aplikasi ini. Jadi misalnya kita ingin memilih salah satu soal, mengetik salah satu soal, misalnya begini. Nah, ini pilihan jawabannya di bawah, misalnya telinga, hidung, kemudian lidah. Nah, jadi ini sudah. Nah, di samping kanan ini, seperti inilah tampilan yang akan muncul di layar Android kita, HP kita, ya, HP peserta didik kita. Jadi, indera pendengaran manusia adalah titik-titik. Nah, di sini sebelum kita simpan jawabannya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah dengan menentukan durasi waktu yang akan dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Misalnya kita taruh, karena ini anak kelas SD, jadi kita taruh 2 menit misalnya. Jadi durasi untuk menjawab satu pertanyaan ini, itu durasinya adalah 2 menit. Nah, selanjutnya kita akan memilih salah satu jawaban benar. Ya, kita akan memilih salah satu jawaban yang benar. Jadi pendengaran manusia adalah telinga. Baru kita simpan. Nah, itu. Jadi satu soal telah kita buat. Nah, untuk menambahkan pertanyaan itu dengan mengklik pertanyaan baru. Nah, ini. Dan klik pertanyaan baru. Oke, kembali dengan pilihan ganda. Nah, kalau misalnya kita ingin menginputkan
gambar dalam soal yang akan kita buat. Maka pilihannya adalah dengan mengklik ikon gambar di sini. Ini di samping kanan. Kemudian kita klik tambah. Kita cari gambar itu, gambar di laptop kita itu letaknya di mana. Nah, misalnya ini, saya ambil gambar yang ini, ya. Kita tunggu sampai gambarnya selesai diupload. Ya, oke, sudah selesai. Nih. Nah, seperti inilah tampilan yang akan muncul di layar kita, apakah itu di laptop maupun di Android kita. Lalu kita tulis pertanyaannya. Misalnya, di atas merupakan yang adat dari daerah dan pilihannya Bali misalnya, dan Sulawesi Selatan, terus Sumatera Barat, terus Jawa Timur. Nah, begitu juga ketika kita ingin menambahkan gambar dalam salah satu pilihan jawaban kita, maka yang akan kita klik ikon gambar di sini. Prosesnya sama. Ya. Kembali kita ubah durasi waktunya. Kita pilih 2 menit. Kita pilih jawaban yang kita anggap paling benar. Ini. Kemudian simpan. Berarti sudah ada 2 jawaban yang kita buat. Nah, kalau misalnya ada jawaban yang kita mau rubah, ada soal maupun jawaban yang akan kita rubah, maka dengan mengklik atur. Nah, di sini ataupun kita hapus, ya. Nah, cara baru untuk menambahkan pertanyaan selain diketik secara manual tadi adalah dengan mengisi kolom teleport di sini. Ya. Teleport ini semacam perpustakaan soal dari Quizzes, artinya semua soal yang sekaitan dengan yang kita ketikkan di sini, misalnya latihan 1 tema 1 kelas 4 akan muncul secara otomatis di sini. Coba kita cari, ya. Nah, di sini latihan tema 1 misalnya. Nah, ini adalah soal-soal yang akan muncul. Oke, kita ini rumah gadang kita tambahkan, ya. Oke, sudah ditambahkan. Kemudian ini juga bagus, tari merah kita tambahkan lagi. Oke, sudah 4 soal. Iya. Kita tambahkan juga ini. Iya. Saya rasa itu cukup dulu. Kita kembali masuk. Nah, inilah soal-soal yang telah kita tambahkan tadi, ya. Inilah soal-soal yang telah kita tambahkan. Nah, ada sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau pertanyaan itu misalnya pertanyaan matematik? Ya. Oke, pilihan ganda. Maka dengan mengklik pilihan ini, di sini banyak simbol matematik yang muncul. Misalnya ini 2
per 3 ditambah kembali, misalnya 3 per 5 ya, 9 dan masukkan. Nah, seperti ini ya, seperti inilah. Kemudian kita pilih, ada pilihan jawabannya di bawah. Namun untuk sesi kita hari ini kita tidak akan membahas dulu untuk soal matematiknya, karena kita fokus pada soal-soal selain dari matematik ini. Itu ada soal IPA maupun IPS ya, sangat gampang sebenarnya teman-teman. Nah, ketika kita anggap bahwa soal ini sudah kita anggap cukup untuk dievaluasikan, selanjutnya kita periksa dulu ya, tadi soal yang kita teleport tadi kita ambil dari perpustakaan khusus ini. Siapa tahu ada jawaban yang keliru. Ya, sudah benar ini. Ya, Jawa Barat dari Jogja ya. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan menentukan tema dari soal kita. Tema yang dimaksud di sini adalah kita tambahkan gambar. Jadi boleh iya, boleh tidak. Kita tambahkan gambar pada kuis yang akan kita buat. Nah, misalnya gambar ini yang akan saya munculkan sebentar ketika awal mau masuk ke kuisnya. Kita pilih bahasa Indonesia, kemudian kita pilih kelasnya, kelas 4 ya, publik dapat lihat semua orang. Oke, simpan. Nah, ini prosesnya sudah selesai untuk di tahap ini. Lalu kita terbitkan ya, kita publish, kita terbitkan dengan mengklik ini ya. Ini sudah ada, kita sudah mendapatkan linknya, Nah, setelah link inilah soal kuisis yang telah kita buat. Latihan 1 tema 1 kelas 4 misalnya, nama latihannya teman ini. Kemudian di sini kita akan memilih apakah kita mulai kuis langsung dia berupa kuis ataukah berupa pekerjaan rumah ya. Untuk tutorial kita hari ini kita akan mencoba menjadikan soal yang telah kita buat tadi dengan pekerjaan rumah ya. Kenapa pekerjaan rumah? Karena untuk di daerah kita tidak semua anak itu bisa mengakses internet secara langsung ya, karena keterbatasan jaringan, sehingga tidak semua anak itu bisa langsung mengakses jaringan internet secara langsung. Oke, kita pilih berikan pekerjaan rumah. Nah, di sini kita akan mengatur batas pengerjaan PR-nya. Katakan misalnya ini hari tanggal 13 Agustus ya. Jadi kita akan memberikan durasi waktu ke peserta didik kita itu misalnya sampai tanggal 15 Agustus ya, pada pukul 9 misalnya ya. Jadi durasinya 3 hari 7 jam 6 menit dimulai dari sekarang. Nah, bisa juga kita memilih tidak ada batas waktu, artinya setiap saat dia bisa kerja selama durasi waktu itu 6 bulan. Artinya dikerja atau tidak pun dikerja dari PR yang kita buat itu
akan hangus selama 6 bulan. Durasi waktunya 6 bulan. Jadi kita pilih ya. Jadi durasi waktu yang kita tetapkan di sini adalah selambat-lambatnya pada tanggal 15 Agustus pukul 9.45 menit. Lalu kita tugaskan. Ya. Oke. Di sini kita telah mendapatkan kodenya. Nah, bagaimana berbagi ke peserta didik? Bagaimana peserta didik kita bisa join ke aplikasi Quizzes ini untuk menjawab soal? Yaitu dengan maka kopilah link ini dan kode ini lalu dibagikan ke peserta didik, apakah melalui grup WhatsApp-nya atau ke Messenger misalnya, ya, atau link misalnya bisa. Artinya bahwa peserta didik kita baru boleh mengerjakan soal jika join ke link ini, ke quizzes.com, dengan memasukkan kode ini. Ya, baiklah, kita uji coba dulu. Kita seolah-olah menjadi siswa di sini, ya. Kita buka tab baru, kemudian kita copy link ini. Oke. Ya, di sini setelah tampilan ini muncul, lalu kita masukkan kode game. Kode game yang dimaksud di sini adalah yang ini, ya, kode game. Nah, kita masuk, kita gabung. Ya, misalnya, ya, nama saya seperti ini. Misalnya ini, kita mulai. Ya, itu ada musik pengeringnya. Ini sangat digemari oleh peserta didik kita karena mereka akan merasa seolah bermain game ketika menjawab soal-soal yang ada di dalam aplikasi Quizzes ini. Kita mulai ya. Nah, seperti inilah tampilan pada saat peserta didik kita akan mengerjakan soal yang ada pada aplikasi Quizzes ini. Ya, saya matikan suaranya, mungkin mengganggu. Di gudeg adalah makanan khas daerah Yogyakarta. Oke, jawaban benar. Jadi sangat interaktif sekali, sangat menarik untuk peserta didik dalam mengerjakan soal-soal dalam aplikasi ini. Indera pendengaran manusia adalah telinga. Oke. Selanjutnya, gambar di atas merupakan bagian angkat dari darah. Misalnya kita pilih jawaban yang salah, ya. Ini, maka akan kelihatan dari jawaban yang kita tandai itu bahwa itulah jawaban yang benar. Tari Merak berasal dari daerah, misalnya, ya. Selanjutnya, ini nomor terakhir. Gambar tersebut adalah rumah adat dari Provinsi Sumatera Barat. Iya, ini jawaban tadi yang sempat keliru. Misalnya pada pilihan kedua ini kita memilih jawaban sudah merupakan jawaban yang benar. Nah, maka tampilan akhir dari Quizzes akan seperti ini, ya, bahwa siswa tersebut mendapat nilai 100 dari 5 soal. Nah, bisa main lagi,
dan seterusnya. Oke, kita close ini. Kita kembali masuk di beranda kita sebagai guru di sini. Nah, bagaimana untuk melihat hasil dari pekerjaan peserta didik kita? Pada tab di samping kiri ini itu ada hasil, ya. Itu ada hasil. Kita klik di situ. Ini ya, di sini bahwa ini menandakan bahwa satu orang telah mengerjakan PR-nya. Ya, satu orang telah mengerjakan PR-nya atas nama ini. Nah, hebatnya aplikasi ini karena secara otomatis nilai itu bisa langsung kita lihat, juga hasil dari pekerjaan peserta didik kita itu langsung kita bisa kirim ke email orang tuanya. Ya, bisa langsung kita kirim ke email orang tuanya. Nah, begitu juga bisa kita unduh hasil pekerjaannya. Jadi seperti itulah proses tentang bagaimana memanfaatkan aplikasi Quizizz ini dalam menyusun sebuah evaluasi pembelajaran. Sangat menarik. Nah, tadi di proses ini sebenarnya kita masuk ya. Saya ingin memperlihatkan teman-teman cara paling sederhana ketika kita ingin mendapatkan soal dari Quizizz secara sangat mudah. Kita anggap misalnya latihan 2 kelas 4, ambil pengetahuan alam ya. Nah, kita bisa mencari di sini soal-soal yang kita butuhkan sebagai referensi kita untuk menyusun evaluasi. Kita bisa mengambil di sini, langsung ke telepon saja, maka akan muncul semua soal yang ada di Quizizz kaitannya dengan tema 4. Kaitannya dengan soal yang akan kita susun. Ya. Ini misalnya latihan 2 tema 1 kelas 4. Nah, ini nih, sudah muncul semua di sini. Misalnya ini. Ya, kita bisa mengambil soal-soal ini sebagai referensi. Namun catatannya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sebaiknya dalam mengambil referensi dari soal-soal yang sebelumnya sudah ada dalam aplikasi ini, sebaiknya dipilihlah yang memang relevan dengan apa yang telah kita ajarkan terhadap peserta didik kita. Yang pertama itu. Yang kedua, lihatlah pilihan jawabannya. Bukan tidak mungkin bahwa pilihan jawaban yang ditandai di sini itu justru keliru, teman-teman. Ya, saya rasa itu. Jadi Quizizz ini sendiri sebagai kesimpulan dari saya, aplikasi ini sangat menarik sebagai salah satu alternatif teman-teman guru dalam menyusun sebuah evaluasi pembelajaran terhadap peserta didik. Namun hanya bisa dilakukan ketika kita terkoneksi dengan jaringan internet itu. Jadi memang aplikasi ini sampai hari ini itu sepenuhnya berbasis online. Ya, saya rasa itu. Jadi teman-teman, sampai mungkin untuk tutorial kita hari ini saya rasa cukup. Untuk tutorial selanjutnya insya Allah akan menyusul. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.